Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Tak ada siapapun di dalam kamarku. Yang ada hanya seekor babi yang perutnya terburai, dan dia adalah ayahku. Setelah menekuni studi selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada taranya. Betapa tidak, aku kembali dengan mempersembahkan gelar kesarjanaan. Jelasnya insinyur pertambangan. Alangkah senangnya dan bahagianya hati ayah, karena segala jerih payahnya tidak sia-sia. Begitu di benakku. Anak yang dibanggakan di kalangan keluarga dan teman sejawatnya telah memperoleh kemenangan dalam studinya. Namun alangkah terkejutnya diriku ketika lepas maghrib tiba di rumah. Tampak banyak sosok-sosok tak jelas di antara warga desa yang memegang tombak, parang, arit, dan tali penjerat. Hatiku sendiri berdetak tidak karuan. Ada apa sebenarnya? Demikian pikirku di dalam hati. Beberapa belas meter di depan rumahku, langkahku terhenti ketika terdengar suara raungan nyaring yang menyayat hati. Setelah ku dengar dengan seksama, dapat dipastikan bahwa yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Apa yang telah terjadi? Pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah? Aku segera menghampir masuk ke dalam rumah. Tapi di depan pintu, ibuku sudah menyambutku, memelukku erat sekali, sambil menangis meraung-raung. Kubiarkan dulu ibu menangis, agar beban yang menghimpi dadanya bisa sedikit berkurang. Mana ayah, Bu? Tanyaku kemudian setelah ibu menghapus air matanya. Tapi ibuku terdiam, kemudian menundukkan kepala. Beberapa sesepuh desa yang kukenal seperti Mbak Kardi, Mbak Sudirun, Mbak Karta, dan lain-lainnya, termasuk kepala desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangiku. Kelihatannya mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika kutanyakan lagi di mana ayah, ibu berpaling ke arah kamar. Kamar dalam rumah kami hanya ada 2. Yang dekat dapur itu adalah kamar ayah dan ibu. Sementara kamar yang satunya lagi dulu adalah kamarku. Aku segera berlari menuju ke kamar ayah, tapi ternyata kosong. Aku lalu keluar dan masuk ke kamar sebelahnya, bekas kamarku. Dalam kamar itu sudah tidak lagi ranjangku dan lemari pakaian. Dan di sudut kamar yang sudah kosong itu, kulihat seekor babi agak menyandar ke dinding. Perutnya luka dan darah masih terus menetes. Yang mengherankan pada sudut mata tampak ada butiran-butiran air yang jernih. Aku terbodoh-bodoh menyaksikan binatang tersebut. Kemudian aku membalikkan tubuhku, berjalan dengan tergesa-gesa menemui para sesepuh desa yang duduk di atas tikar seperti layaknya orang yang akan kenduri. Aku pun bertanya kepada mereka, dan mereka pun mengatakan yang berada di kamar itu adalah ayahku. Mendengar keterangan itu, kontan aku melongo dan mata terbeliak. Begitulah kenyataannya, ujar kepala desa. Pak Soleh menyatakan mereka tidak menyangka bahwa babi yang menyusup ke desa itu adalah babi siluman. Dan mereka memburunya, mengepung untuk mengusirnya. Tapi binatang itu melawan. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menembaknya. Dan mereka pun terkejut sekali ketika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan ke dalam rumah kami. Aku masih penasaran, namun kenyataan itu tidak dapat dibantah lagi. Kami sekarang sedang menunggu pemulihan jasadmu, Andi, ibu kepala desa kepadaku. Kalau memang benar ayahmu siluman babi atau pemilikmu pesugihan babi ngepet, tentu dia akan berubah wujud kembali sebagai manusia menjelang kematiannya. Tiba-tiba terdengar lagi bagi ibuku memanggil-manggil nama ayahku dari dalam kamar. Bersamaan dengan itu kami menyerbu ke dalam kamar. Kemudian kami semua terdiam diri, memperhatikan dengan seksama apa yang bakal terjadi. Sementara itu ayahku Subadi tetap tak beranjak dari posisinya semula, seperti saat pertama kulihat tadi. Keadaan terasa semakin mencekam ketika Mbak Kardi keluar dan masuk lagi sambil membawa pedupaan yang barangnya masih tempurung kelapa.
Dupa itu diletakkannya tepat di tengah-tengah pintu kamar. Kami pun segera menyingkir agak ke tepi, merapat ke dinding kamar. Ketika kemenyan terbakar dan asapnya menyeruak memenuhi kamar, kami mendengar suara tangisan ayahku yang sangat menyayat hati. Bakarti lalu kemudian meminta segelas air putih yang ke dalamnya sudah dimasukkan daun waru dan ramuan lainnya. Ibuku segera membawakannya, kemudian diletakkan di depan pedupaan. Sementara itu Mbak Kardi masih terus beromat kamit sambil memejamkan mata. Nasibmu telah ditentukan, Badi. Nasib yang kamu pilih sendiri, ujar Mbak Kardi kemudian seperti berkata kepada diri sendiri. Tak lama kemudian, kelihatanlah perubahan sosok tubuh babi itu menjadi Subadi, ayahku. Namun luka di perutnya tidak hilang. Luka itu sangat parah, telah merobek perut dan memutuskan usus. Tak lama setelah ibu menjerit, ayah menutup mata untuk selama-lamanya. Perasaan malu bahwa ayahku habis siluman, kubuang jauh-jauh ketika aku ingin menyempurnakan penguburannya. Kebetulan tak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat dan tetolan yang menyindirku. Mereka semuanya mengatakan ikut berduka cita dengan kematian ayah, biarpun ayahku ternyata lebih ngepet. Sesudah selamatan hari ke-7, aku mendatangi Mbak Kardi dan kepala desa. Aku pun kemudian meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu kepada mereka aku memohon doa restu, karena beberapa hari lagi aku akan pergi untuk memenuhi panggilan tugas di luar Jawa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.